Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raji Putra, perjuangan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada percobaan kali ini kami perwakilan dari kelompok 1 Kamis akan melakukan review judul praktikum kami. Yang pertama ada Sari Ramadhani FKK 2016, ada Ainun Arfania FKK 2017, ada Rini Aprilia FKK 2017, ada Priti FKK 2017, ada Rizky Mensyarah FKK 2017, saya sendiri Raja Putra Perjuangan FKK 2017, dan yang terakhir itu ada Alzel Kusuma FKK. Kromatografi adalah proses pemisahan yang bergantung kepada perbedaan distribusi pada campuran komponen antara fase gerak dan fase diam. Fase diam berupa pembentukan kolom, di mana fase gerak dibiarkan untuk mengalir atau kromatografi kolom, atau berupa pembentukan lapis tipis, di mana fase gerak dibiarkan untuk naik berdasarkan kapilaritas atau kromatografi lapis tipis. Pada kromatografi kolom, Gravity menggunakan sistem elusi kolom isokratik. Manfaat pada percobaan ini adalah diharapkan semua praktikan dapat mengisolasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemisahan senyawa kimia tumbuhan secara kromatografi kolom Gravity, serta menginterpretasi kromatogram yang dihasilkan dari kromatografi kolom Gravity. Metode percobaan yang digunakan pada kromatografi kolom Gravity ialah metode basah. Dengan cara yang pertama yaitu ditimbang silika gel sebanyak kurang lebih 17 gram. Lalu kemudian dibasahkan kapas hingga bebas dari gelembung udara. Dan lalu kemudian dimasukkan ke dalam bagian bawah kolom. Lalu setelah kapas dipadatkan di bagian bawah, lalu ditambahkan kertas saring seukuran kolom di atas kapas tersebut. Lalu silika gel yang telah ditimbang sebanyak 17 gram tadi dilarutkan dengan pelarut campuran N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 hingga berbentuk bubur. Lalu silika gel yang telah dibuburkan dituang ke dalam kolom hingga 2/3 bagian dari kolom. Lalu kertas saring kembali dimasukkan di bagian atas larut campuran tadi. Lalu kolom didiamkan kurang lebih hingga selama 24 jam hingga tidak diperoleh gelembung udara yang terdapat dalam kolom. Selanjutnya proses pengelusian. Tetap dijaga kolom jangan sampai kering. Sampel dilarutkan dengan sedikit pelarut, kemudian dicampur dengan sedikit silika gel hingga berbentuk serbuk. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom secara hati-hati dengan batang pengaduk. Ekstrak yang melekat pada dinding kolom dibersihkan dengan pelarut. Secara perlahan-lahan dialirkan pelarut sambil keran kolom dibuka. Pengelusian dimulai. Hasil elusi masing-masing ditampung 5 atau 10 ml dalam vial yang telah dinomori. Elusi dilakukan sampai semua pita-pita atau kromatogramnya telah habis turun ke wadah vial. Hasil dari elusi kromatografi kolom Gravity selanjutnya akan dianalisa menggunakan kromatografi lapis tipis menggunakan plat KLT berukuran 20 x 10 cm. Prosedur yang pertama, ekstrak ditotolkan pada plat KLT dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawahnya 1,5 cm dengan jarak masing-masing penotolan sebesar 1,5 cm. Kemudian, setelah ditotolkan semua, plat dimasukkan ke dalam chamber yang sebelumnya telah dijenuhkan fase gerak berupa campuran N-heksan dengan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 ml.
noda dari titik penotolan akan merambat sampai ke garis batas pengembang atas. Selanjutnya, setelah fase gerak mencapai batas atas pengembang, plat KLT dikeluarkan dan dikeringkan. Proses selanjutnya, plat divisualisasi di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Setelah itu, plat KLT dikeluarkan dan disemprot dengan larutan penampak bercak Lieberman-Burchard sampai plat tersemprot merata lalu dikeringkan. Kemudian divisualisasi kembali di bawah sinar UV 366 nanometer. Baiklah, selanjutnya adalah hasil percobaan pada kromatogram sebelum visualisasi dan sesudah visualisasi. Pada kromatogram sebelum visualisasi terdapat hasil pada penotolan pertama terdapat 3 RF dengan nilai 0,19, 0,275, dan 0,69. Sedangkan pada penotolan kedua terdapat 2 nilai RF yaitu 0,15 dan 0,26. Pada penotolan ketiga, nilai RF1 0,125 dan RF2 0,25. Pada penotolan keempat yaitu 0,11 dan 0,24. Pada penotolan kelima yaitu 0,05 dan 0,15. Pada penotolan keenam juga 0,05 dan 0,15. Pada penotolan ketujuh juga 0,05 dan 0,15. Pada penotolan ke-8 yaitu 0,05 dan pada penotolan ke-9 0,075. Selanjutnya yaitu hasil sesudah visualisasi. Penotolan pertama ada 3 nilai RF yaitu 0,19, 0,275, dan 0,69. Pada penotolan kedua yaitu 0,15 dan 0,26. Pada penotolan ketiga 0,125 dan 0,25. Penotolan keempat 0,11 dan 0,24. Penotolan kelima yaitu 0,05 dan 0,15. Penotolan keenam 0,05 dan 0,15. Serta penotolan ketujuh yaitu 0,05. Sedangkan warna dari hasil percobaan ini ada 4 warna yang berbeda yaitu warna merah, merah muda, ungu muda, dan ungu pudar. Kesimpulan dari hasil percobaan ini yaitu terdapat 1 fraksi noda yaitu pada penotolan ke 5, 6, dan 7 karena terdapat noda dan bentuk noda dan nilai RF yang sama. Sekian hasil percobaan ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.